adik-adik, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar bersama Pak Ridwan yang jago matematika. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Sekarang mari kita simak pelajaran dari Pak Ridwan. Berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah anak-anak, coba tebak, Bapak pakai pakaian dari Sulawesi mana? Ya, betul, Sulawesi Selatan. Nah, anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan tentang sifat-sifat bangun ruang. Kalian kan sudah lihat tayangan tadi? Nah, sekarang Bapak ingin tanya, coba apa sifat bangun berikut Rubik ini? Sekarang, apa sifat bangun berikut kardus ini? Nah, sekarang apa sifat bangun ini? Ya, bisa lihat kan bentuk kaleng? Nah, penasaran kan? Bapak akan terangkan dengan menggunakan konsep matematika nalaria realistik. Nah, anak-anak, baik, perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang sifat bangun ruang dari prisma. Siap? Baik, perhatikan penjelasan berikut ini. Rubik, kardus, dan kaleng tadi disebut bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun yang mempunyai ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Coba perhatikan lagi gambar Rubik, kardus, dan kaleng ini. Dapatkah kalian menemukan persamaan dari gambar-gambar ini? Lihat alas dan tutup dari Rubik ini, sama-sama berbentuk persegi kan? Alas dan tutup dari kardus ini sama-sama berbentuk persegi panjang kan? Nah lihat, sedangkan alas dan tutup kaleng susu ini sama-sama berbentuk lingkaran. Nah anak-anak, bangun ruang yang demikian dinamakan prisma. Jadi apa itu prisma? Prisma adalah bangun ruang yang alas dan tutupnya sejajar dan sama. Nah anak-anak, perhatikan tabel berikut ini. Ini bangun ruang prisma segitiga. Jumlah sisinya 5, jumlah rusuknya 9, jumlah titik sudutnya 6, bentuk alasnya segitiga, dan dinamakan bangun prisma segitiga. Lihat yang kedua. Ini prisma segi 4. Jumlah sisinya 6, jumlah rusuknya 12, jumlah titik sudutnya 8, bentuk alasnya segi 4. Nama bangunnya prisma segi 4. Nah, itu saja ya Bapak berikan contohnya ya. Nah, kita lihat hubungannya. Jadi, apa hubungan bentuk alas dengan banyak sisi, rusuk, dan titik sudut? Lihat, bentuk alasnya sisi sama dengan N plus 2, rusuk sama dengan N kali 3, dan titik sudut sama dengan N kali 2. Jelaskan anak-anak? Baik, mudah ya? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi
lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal tentang sifat bangun ruang prisma dalam bentuk HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau berpikir tingkat tinggi. Penasaran? Perhatikan soal berikut ini. Sebuah lampion berbentuk prisma segi 5 sama sisi. Untuk membuat kerangka lampion tersebut, dibutuhkan kawat sepanjang 100 cm. Jika tinggi prisma 2 kali panjang sisi alasnya, maka berapakah tinggi lampion itu? Susah ya? Tenang, soal ini akan jadi lebih mudah. Perhatikan pembahasannya. Solusinya sebagai berikut. Informasi. Panjang kawat sama dengan 200 cm. Tinggi lampion 2 kali panjang sisi alasnya. Nah, langkah-langkahnya. Misalkan panjang sisi alasnya sama dengan S, maka keliling segi 5 sama dengan 5S. Tinggi lampion 2 kali panjang sisi alasnya, maka tinggi lampion sama dengan 2S. Panjang kawat sama dengan 2 kali keliling segi 5 ditambah 5 kali tinggi lampion, sama dengan 2 kali 5S ditambah 5 kali 2S, sama dengan 10S ditambah 10S sama dengan 20S. Panjang kawat sama dengan 20S sama dengan 200 cm. Jadi nilai S sama dengan 10 cm. Nah, kesimpulannya, jadi tinggi lampion sama dengan 2S sama dengan 2 kali 10 cm sama dengan 20 cm. Nah, anak-anak, mudah kan? Nah, setelah belajar ini, pasti kalian bisa jawab pertanyaan di penjelasan Bapak yang awal. Ya, mudah kan? Nah, bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya mencatat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, tentukan jumlah simetri lipat dari bangun datar pada gambar ini. Dicatat ya, tentukan jumlah simetri lipat dari bangun datar pada gambar ini. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru, dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Pengantar berbuka puasa, kami sajikan tausiah penyejuk hati bersama Ustadz Dasat Latif. Dari semua bulan yang ada Allah hadirkan 12,
Ramadan yang paling banyak namanya. Kultur hadir setiap hari menjelang azan maghrib selama Ramadan. Tapi Anda sesat ketika Anda tidak membuka Al-Quran. TVRI, media pemersatu bangsa. Kamu nggak sekolah? Nggak ada biaya, Pak De. Kan ada KIP. Saya itu masih bingung bagaimana cara mengurusnya. Kamu tinggal datang ke sekolah sama anakmu. Nanti akan diurus oleh sekolah. Punya anakku aja udah cair kok. Terima kasih, Pak De. Anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan tentang sifat-sifat bangun ruang limas. Nah, kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, Bapak ingin tanya, coba apa sifat bangun ruang topi ulang tahun ini? Dan apa sifat bangun ruang atap tenda ini? Terakhir nih, teman-teman, yang ada di Mesir. Apa sifat bangun ruang piramida ini? Kalian bingung kan? Tenang, Bapak akan ajarkan dengan menggunakan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, mari kita saksikan pembahasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan terangkan sifat bangun ruang limas. Penasaran? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Mari kita perhatikan gambar topi ulang tahun, atap tenda, dan piramida Mesir yang tadi. Sudah dilihat? Dapatkah kalian menemukan persamaan dari ketiga gambar tersebut? Ya, betul. Atasnya lancip. Selain itu apa lagi? Ya, betul. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang prisma. Nah, kalau prisma, alas dan atapnya sama. Bagaimana dengan limas? Ya, betul. Tidak sama. Nah, bangun ruang yang demikian dinamakan limas. Jadi apa itu limas, anak-anak? Nah, baik, Bapak akan terangkan. Limas adalah bangun ruang yang mempunyai alas tetapi tidak bertutup sama dengan alasnya. Nah, anak-anak, perhatikan tabel berikut ini. Pertama, bangun ruang limas segitiga. Jumlah sisinya 4. Jumlah rusuknya 6. Jumlah titik sudutnya 4. Bentuk alas segitiga. Itu namanya bangun limas segitiga. Nah, lihat yang di bawahnya. Itu limas segi 4. Jumlah sisinya 5. Jumlah rusuknya 8. Jumlah titik sudutnya 5. Bentuk alas segi 4. Itu namanya bangun limas segi 4. Jelas kan? Nah, Bapak akan berikan informasi apa hubungan dari bentuk alas dengan banyak sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Perhatikan, sisi sama dengan N+1, rusuk sama dengan N kali 2, dan titik sudut sama dengan N tambah 1. Jelaskan anak-anak? Mudah ya memahami sifat dari limas? Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan
membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, kita sekarang akan mengerjakan soal tentang limas berbentuk HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau berpikir tingkat tinggi. Penasaran? Ya, perhatikan soal berikut ini. Sebuah rubik berbentuk 5 segitiga sama sisi. Setiap sisi rubiknya terdiri dari segitiga-segitiga kecil yang identik. Jika luas segitiga kecil adalah 3 cm persegi, maka berapakah total luas permukaan rubik ini? Bingung anak-anak? Tenang, Bapak akan terangkan jawabnya. Solusi. Informasi. Rubik berbentuk 5 segitiga sama sisi. Luas segitiga kecil sama dengan 3 cm persegi. Perhatikan langkah-langkahnya. 5 segitiga mempunyai 4 sisi. Setiap sisi terdiri dari 9 segitiga kecil dengan luas masing-masing 3 cm persegi. Sehingga luas permukaan rubik sama dengan 4 dikali 9 dikali 3 cm persegi sama dengan 108 cm persegi. Kesimpulannya, jadi luas permukaan rubik sama dengan 108 cm persegi. Anak-anak, mudah kan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, tulislah sifat-sifat bangun ruang yang tampak pada gambar. Dicatat ya, tulislah sifat-sifat bangun ruang yang tampak pada gambar. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Indonesia memiliki keragaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Temukan keragaman budaya Nusantara di Ragam Indonesia setiap Sabtu dan Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh Al-amru bil ma'ruf, menyerukan kepada kebaikan. Kita saling berpesan soal kebaikan, sekaligus wan nahyu anil mungkar, dan mencegah dari kemungkaran. Otak kita ini, kalau ada sesuatu yang menyenangkan, dia akan dengan serta-merta dia minta diulang lagi, dia minta diulang lagi. Biarkanlah orang-orang zalim ini saling bertengkar, dan jauhkanlah kami daripada cengkeraman orang-orang zalim ini agar kami selamat. Para pemirsa yang budiman, kita dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, acara rutin yang bertajuk Dialog Ramadan bersama saya, Emdin Syamsuddin, ini bisa berlangsung lagi. Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya,
Asik banget. Belajar dari Rumah, sebuah program yang memperluas akses belajar melalui televisi dan untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD hingga pendidikan menengah. Ada pula siaran kebudayaan untuk semua dan pengasuhan anak bagi orang tua dan guru. Saksikan Belajar dari Rumah hanya di TVRI, Senin sampai dengan Jumat, mulai 13 April 2020, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tonton sajian program pembelajaran dan kebudayaan yang bermanfaat, seperti pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim berikut ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi corona. Saksikan program Belajar dari Rumah untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Informasi ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang bentuknya balok sama kubus nih. Ya, kira-kira jaring kubus gimana ya? Buka yuk. Ayo. Anak-anak, Bapak sedang menggunakan pakaian adat dari Sulawesi Selatan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang jaring-jaring kubus. Nah, kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Coba, tadi permainan apa yang begini-begini, yang begini-begini? Apa? Ya, betul. Untuk beberapa daerah, kita menyebutnya engklek. Itu adalah bentuk jaring-jaring kubus loh. Nah, ada juga jaring-jaring kubus yang lain. Kalau kalian bisa lihat kardus yang tertutup, coba dibuka. Itu akan membentuk jaring-jaring kubus. Atau bisa jadi kalau kalian buat dadu dalam bentuk kertas, coba dibuka. Itu pun berbentuk jaring-jaring kubus. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar jaring-jaring kubus dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, kita perhatikan pembahasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang jaring-jaring kubus. Perhatikan penjelasan berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Mari kita amati satu persatu. Gambar 1, gambar apakah ini? Ya, betul, kardus atau kubus. Gambar 2, apa yang terjadi? Ya, kardusnya dibuka. Gambar ketiga, apa ini? Hasil dari kardus yang dibuka tadi. Disebut apakah gambar yang ketiga? Nah, anak-anak, gambar ketiga ini disebut jaring-jaring kubus. Apakah hanya ada satu bentuk jaring-jaring? Jawabnya tidak. Nah, perhatikan gambar ini anak-anak. Ternyata semuanya dapat dibuat menjadi kubus, sehingga gambar-gambar ini disebut jaring-jaring kubus. Nah, anak-anak, jadi apa itu jaring-jaring kubus? Nah, jawabnya adalah jaring-jaring kubus adalah model atau pola dari sebuah bangun ruang kubus yang berbentuk bangun datar, di mana
sisi-sisinya tersambung dengan sisi-sisi yang lainnya. Jelas anak-anak? Mudah ya? Kalian semakin paham kan tentang jaring-jaring kubus? Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal matematika tentang jaring-jaring kubus. Ini soal HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau berpikir tingkat tinggi. Siap? Baik, perhatikan soal berikut ini. Terdapat sebuah kubus seperti gambar di bawah ini. Dua di antara permukaannya diberi gambar muka tersenyum dan bintang. Kemudian, kubus tersebut dibuka menjadi jaring-jaring kubus. Jika kubus tersebut berisi angka dari 1 sampai dengan 6, tentukan nilai dari perkalian bintang dan gambar muka tersenyum. Nah, perhatikan. Jawabnya, informasi yang kita peroleh, sebuah kubus dua permukaannya diberi gambar muka tersenyum dan bintang. Kubus dibuka dan berisi angka 1 sampai dengan 6. Langkah-langkahnya, angka yang belum muncul pada kubus adalah angka 6. Maka nilai gambar tersenyum sama dengan 6. Gambar bintang terletak di atas gambar muka. Jika jaring-jaring kubus kita lipat untuk membentuk kubus, maka sisi yang terletak di atas gambar muka adalah sisi nomor 2. Sehingga bintang nilainya sama dengan 2. Kesimpulannya, nilai dari perkalian bintang dan muka tersenyum adalah 2 kali 6 sama dengan 12. Mudah bukan? Anak-anak, bisa dipahami jawaban soal tadi? Bagus. Nah, untuk jawaban soal contoh yang di awal Bapak berikan, pasti kalian bisa. Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, perhatikan gambar. Buatlah 2 gambar jaring-jaring kubus lainnya yang berbeda. Dicatat ya, perhatikan gambar. Buatlah 2 gambar jaring-jaring kubus lainnya yang berbeda. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang, adik-adik belajar di rumah saja bersama Pak Ridwan hanya di TVRI. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI. Isi survei program belajar dari rumah di tautan berikut. Jangan lupa ajak orang tua dan gurumu juga ya.